warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Pagi, Bu. Kabar Ananda semuanya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Apakah tadi sudah makan semuanya? Belum. Kenapa belum? Nggak ada makanan, Bu. Kan tadi pagi kok nggak sarapan semuanya? Sudah dengar sih, Bu. Oke, nanti kalau udah istirahat jangan lupa makan ya. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pertemuan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Baik, disilakan. Kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Kepada Widya, semoga dengan pembacaan doa tadi, pertemuan kita pada hari ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Selanjutnya kita akan masuk kepada kontrak. Pada pertemuan kita hari ini, kita mempunyai waktu 1 kali 40 menit, yaitu selama 1 jam pelajaran. Sebelum kita masuk, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu, yaitu yang pertama Sri Wahyuni, Hadir, Bu. Siti Nilamsari, Hadir, Bu. Widya Anaperta, Hadir, Bu. Sandra Fitri Yuhelia. Hadir, Bu. Baik, semuanya hadir ya. Masuk kepada materi kita pada hari ini, yaitu tentang kesulitan belajar. Ada yang tahu apa pengertian dari kesulitan belajar? Kepada Siti Nilamsari, silakan. Kesulitan belajar itu menurut saya yaitu kesulitan dalam memahami pembelajaran di sekolah. Oke. Selanjutnya kepada Sandra, dipersilakan. Kesulitan belajar itu adalah suatu kondisi di mana siswa tersebut mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran tertentu. Oke, ada lagi mau menambahkan? Tidak, Bu. Apa yang Anda katakan semuanya, jadi dapat kita simpulkan kesulitan belajar merupakan suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar dengan baik disebabkan karena adanya gangguan baik berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal, yang intelijensi maupun faktor yang menyebabkan siswa tidak mampu berkembang dengan sebagaimana mestinya. Kita semua paham? Paham, Bu. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu mengalami kesulitan belajar. Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, silakan. Faktornya itu bisa dari faktor lingkungan dan juga faktor keluarga. Kalau dalam faktor keluarga itu, misalnya anak tersebut tidak mendapatkan kasih sayang, itu dapat mengganggu mentalnya. Dari lingkungannya, pergaulannya itu tidak bagus di dalam lingkungan masyarakat ataupun lingkungan sekolah, Bu. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Tidak, Bu. Baik, faktor penyebab seseorang itu mengalami kesulitan belajar. Yang pertama yaitu ada faktor pribadi atau faktor yang berasal dari dirinya sendiri. Dan yang kedua itu ada faktor fisik, yang yaitu gangguan pada fisik seperti mempunyai penyakit mata atau cacat pada tubuhnya. Yang ketiga itu ada faktor sosial yang meliputi kondisi keluarga yang kurang harmonis atau keluarga yang kurang rukun. Apakah semuanya paham? Paham, Bu. Nampaknya Anda semua tidak fokus lagi, maka dari itu kita akan melakukan ice breaking atau pendinginan agar Anda tersebut kembali fokus. Contohkan ketika Ibu bilang tepuk 1 semuanya, tepuk 2 semuanya, dan ketika tepuk 3 sebutkan nama, dan yang tepuk 3 satu lagi sebutkan warna kesukaan. Apakah bisa kita mulai? Bisa, Bu. Tepuk 2, tepuk 3, tarik, hitam, Widya, ungu, Sri, biru. Sandra, biru. Nah, Ibu akan memberikan kepada Anda semua sebuah tugas kelompok, yang mana kita terdiri dari 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu Sandra dengan Sri, kelompok yang kedua yaitu Widya dengan Sari. Dipersilakan untuk duduk berdua. Kita
membahas tentang contoh kasus tentang kesulitan belajar, dan kelompok kedua itu membahas cara mengatasi kesulitan belajar dari contoh kasus kelompok 1 tersebut. Satu, apakah sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Silakan sampaikan apa contoh kasus yang didapat. Di mana ada salah satu siswa yang dia itu mengalami kesulitan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Tetapi dia sudah berusaha selama ini untuk belajar, namun tidak bisa juga dia mengerti dan menangkap pembelajaran bahasa Inggris tersebut. Nah, gimana cara kita untuk dapat memotivasi atau mengajak dia dalam mengatasi kesulitan belajar dia tersebut? Pada kelompok 1, bagaimana dengan kelompok 2? Apakah sudah dapat cara mengatasinya? Sudah, Bu. Silakan. Untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1, Bu, tadi kelompok 1 memaparkan tentang kasus dia kesulitan belajar dalam bahasa Inggris. Jadi yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa penyebab dia mengalami kesulitan belajar. Yang kedua, cari cara bagaimana kita nantinya misalnya untuk memasukkan dia dalam bimbel masukkan dia ke dalam bimbel atau les dengan guru yang profesional mengatasi permasalahan yang dia rasakan. Contohnya tadi dia kesulitan dalam belajar bahasa Inggris. Mungkin itu dari kelompok 2, dikembalikan kepada Ibu. Terima kasih kepada Ananda semuanya. Benar yang Ananda katakan. Dari contoh kasus tersebut, cara mengatasi kesulitan belajar yang dialami oleh siswa tersebut, yang pertama yaitu kita harus mengetahui atau membuat sebuah grafik yang menggambarkan pelajaran mana yang sulit untuk siswa tersebut kuasai. Dan solusinya bisa seperti mendapatkan konsultasi dengan guru, orang tua, atau ahli psikologi atau teman yang dia percaya begitu. Dan yang kedua, selanjutnya kita bisa memulai menganalisis perkembangan prestasi dari siswa tersebut. Dan yang ketiga, kita harus berani menemui guru yang mengajar mata pelajaran tersebut, berdialog secara jujur dan terbuka tentang kesulitan yang dialami siswa tersebut. Dan yang keempat, kita bisa mencari latar belakang apa penyebab dari kesulitan belajar yang dialami oleh siswa tersebut. Misalnya dengan bertanya kepada guru mata pelajaran yang bersangkutan atau wali kelasnya begitu. Dan yang terakhir, kita harus bersungguh-sungguh dan menetapkan hati untuk memecahkan masalah dari kesulitan belajar yang dialami oleh siswa tersebut. Apakah semuanya paham? Paham, Bu. Anda semuanya, karena waktu kita sudah habis, Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda semuanya. Dan Ibu mohon maaf apabila ada salah kata maupun tindakan. Kita sudahi dengan alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.